Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang sistem persamaan linear dengan metode penyelesaian operasi baris elementer OBE dan eliminasi Gauss-Jordan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada M. Ilhan Asbikul Wafa dengan NIM 23070200031. Kemudian ada Eka Safira Diamudrika dengan NIM 23070200038. Dan yang ketiga ada Irma Nur Hasanah dengan NIM 23070200049. SPL elementer, sistem persamaan linear yang jumlahnya lebih dari satu dan membentuk suatu sistem disebut sistem persamaan linear. Persamaan linear memiliki bentuk umum, yaitu A1x1 plus A2x2 dan seterusnya sampai AN(xN) sama dengan C. Sedangkan bentuk umum sistem persamaan linear adalah A11x1 plus A12x2 sama dengan A1 NXN sama dengan B1 dan A21 X1 plus A22 X2 sama dengan A2 NXN sama dengan B2 dan A31 X1 plus A32 X2 sampai A3 NXN sama dengan B3 atau AM1X1 plus AM2X2 sama dengan AMNXN sama dengan BM, dimana A1, A2, A3 merupakan koefisien dan X1, X2, dan X3 merupakan bilangan yang tidak diketahui nilainya atau variabel, dan B1, B2, dan B3 merupakan konstanta. Contohnya seperti 2x plus y plus z sama dengan 5, x plus y plus z sama dengan 6, 3x plus 5y sama dengan 6z, dan x plus 3y sama dengan 5. Penyelesaian sistem persamaan linear. 1. Penyelesaian sistem persamaan linear memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama, mempunyai suatu penyelesaian yang konsisten. Yang kedua, tidak mempunyai penyelesaian atau tidak konsisten. Dan yang ketiga, mempunyai banyak penyelesaian atau konsisten. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Metode substitusi yakni menyatakan suatu variabel ke dalam variabel lain. Kemudian nilai dari variabel tersebut disubstitusi ke variabel yang sama pada persamaan lainnya. Yang nomor 2, metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel hingga tersisa variabel lainnya untuk selanjutnya dicari nilai yang memenuhi. Selanjutnya yang nomor 3, metode eliminasi dan substitusi. Metode ini adalah gabungan dari metode substitusi dan eliminasi yang ada di atas. Dan yang terakhir dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Operasi baris elementer atau OBE. Operasi baris elementer adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matriks seperti menentukan inverse matriks dan penerapan matriks pada sistem persamaan linear. Perhatikan matriks berordo MXN berikut. A sama dengan A11 sampai A1N dan AM1 sampai AMN. Kita seringkali menyebut masing-masing A11 sampai A1N sebagai baris-baris dari matriks A. Pada matriks A, kita dapat melakukan berbagai operasi sebagai berikut. Yang pertama,
mengkalikan suatu baris dengan bilangan tak nol. Yang kedua, menambahkan kelipatan suatu baris pada baris lain. Dan yang ketiga, menukar seberang dua buah baris. Ketiga operasi tersebut disebut sebagai OBE atau operasi baris elementer. Penerapan OBE untuk menentukan inverse matrix. Untuk menentukan inverse matrix persegi A dapat menggunakan beberapa baris operasi baris elementer. Pada matriks A dan melakukan urutan OBE pada matriks A dan melakukan urutan OBE yang sama pada matriks 1 atau matriks identitas dengan A1 menyatakan inverse matriks A. Artinya dengan OBE kita akan mengubah A menjadi matriks 1 atau identitas. Catatan: jika setelah dilakukan beberapa OBE dan diperoleh salah satu baris isinya 0 semua, maka matriks tersebut mempunyai inverse karena determinannya sama dengan 0. Catatan: simbol yang digunakan untuk ketiga operasi tersebut yaitu 1. Operasi 1 simbolnya KRI atau R1. Artinya baris ke-1 berubah setelah dikalikan dengan K. Kedua, operasi 2 simbolnya R1 plus KR1. R1 artinya baris ke-1 berubah setelah dilakukan penjumlahan R1 plus KR1. Ketiga, operasi ketiga simbolnya R1. R1 artinya kedua baris berubah dengan bertukar posisi. Matriks echelon baris atau MEB. 1. Suatu matriks disebut sebagai matriks echelon baris MEB jika memenuhi 2. Jika membuat baris tak nol, maka entry tak nol paling kiri adalah 1. Selanjutnya, elemen tersebut kita sebut dengan elemen pivot. 3. Untuk sebarang dua baris tak nol yang berurutan, elemen pivot baris lebih bawah terletak lebih kanan. 4. Jika membuat baris-baris nol, maka semuanya terletak di bagian bawah matriks. Matriks echelon baris tereduksi atau MEBT. Suatu matriks disebut dengan MEBT jika matriks tersebut merupakan matriks echelon baris di mana setiap kolom yang mempunyai elemen pivot mempunyai 0 pada entry yang lain pada kolom pivot tersebut. Matriks lengkap atau matriks augmentasi adalah matriks yang digabungkan antara matriks koefisien atau matriks A dengan matriks konstanta atau matriks B sehingga matriks lengkap terbentuk seperti di bawah ini. Metode eliminasi Gauss-Jordan atau Calvadis-Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Metode eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks echelon baris tereduksi dengan operasi baris elementer, yakni mengubah matriks lengkap yang terbentuk dengan OBE menjadi MEB atau eliminasi Gauss, yakni mengubah matriks lengkap yang terbentuk dengan OBE menjadi MEBT, eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah operasi baris elementer atau OBE. Belum melakukan OBE, bentuk umum persamaan linear diubah menjadi matriks yang diperbesar. Langkah-langkah penyelesaian SPL: 1. Tentukan bentuk matriksnya. 2. Tentukan matriks lengkapnya.
Dan yang terakhir, lakukan OBE sehingga terbentuk MEB atau eliminasi Gauss-Jordan. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut contoh proses eliminasi Gauss-Jordan seperti di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.